Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Jabar kebanggaan kita ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita telah menyelesaikan hari ke-16 pelaksanaan ibadah saum kita. Sekarang kita malam ke-17. Kita masih diberi kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dalam setiap detik kita patut terus bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang selama ini selalu kita hirup tiada henti setiap detik, setiap putaran waktu. Allah itu sangat baik kepada kita. Sangat baik. Apapun yang kita butuhkan disediakan oleh Allah. Disadari atau tidak, apa yang kita butuhkan itu disediakan. Kita butuh berjalan, Allah menyediakan kaki. Kita butuh memegang, Allah menyediakan tangan. Kita butuh bicara, Allah menyediakan mulut. Kita butuh mendengar, Allah menyediakan telinga. Kita perlu memandang, Allah menyediakan mata. Dan lain-lain yang kita butuhkan, Allah sediakan. Bahkan kalau kita cerdas dan kita mau menggali, mengolah, mengkaji apa yang Allah ciptakan dalam diri kita, itu bisa mengandung dan mengundang banyak keuntungan buat kehidupan kita sebetulnya. Coba saja kita perhatikan, Pak. Dari rambut saja yang Allah ciptakan, yang diciptakan Allah dalam diri kita ini rambut. Banyak orang yang punya keuntungan. Banyak orang kaya dari rambut. Digali, diolah, berdiri pabrik minyak rambut, pabrik sampo, pabrik sisir rambut, obat ketombe, berdiri salon, tukang-tukang cukur. Coba kalau manusia lahir dari bayi sampai kakek-kakek semuanya botak, Pak. Tidak ada proyek dari rambut. Dari mata banyak orang punya keuntungan. Siapa? Kameramen, tukang foto, pabrik kacamata, itu kan diuntungkan dari mata. Dari mulut banyak orang diuntungkan juga. Mubalik, kori, itu kan punya keuntungan karena bisa bicara. Kan ada mulut. Coba dikasih tutup mulutnya. Tidak ada kan proyek. Nah, bahkan hal yang sepele yang tidak kita pikirkan saja, pantat saja ternyata kalau orang mau meraih keuntungan banyak yang diuntungkan dari pantat. Tuh artis-artis, Dewi Persik, Zaskia Gotik, itu kan dari pantat. Apapun bisa digali keuntungannya kalau kita mau berpikir, apalagi yang positif. Apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Dan kita sebagai umat Islam butuh petunjuk, kita butuh pedoman, kita butuh pegangan dalam hidup supaya selamat. Allah sediakan dan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Awal turunnya adalah malam 17 Ramadan. Allah turunkan Al-Quran untuk kebutuhan kita juga. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran itu seperangkat dengan segala instrumennya. Bahkan sosok yang akan menerjemahkannya Allah lahirkan. Allah berikan kepada sosok yang akan memberikan pemahaman kepada kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita manusia, belum tentu kita bisa langsung memahami Al-Quran. Maka Allah berikan kepada orang yang Allah pilih, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Al-Quran diterjemahkan dalam ucap dan
perilaku pribadi, gerak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mudah memahami kandungannya. Maka kalau kita ingin mengamalkan, melaksanakan ajaran Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maka buka lembaran perjalanan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawab Siti Aisyah kan, kana khuluqul Quran. Beliau itu akhlaknya Al-Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, itu semuanya detil oleh Rasulullah. Sudah diterjemahkan dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam ucap dan lampahnya. Tidak ada alasan kita tidak mencontoh kepada baginda Rasulullah. Orang yang paling mulia, yang paling istimewa akhlaknya di antara semua manusia, bahkan di antara semua para nabi dan rasul adalah Rasulullah. Tidak ada yang melebihi Rasulullah kemuliaan akhlaknya. Maka kalau Bapak buka sejarah, Rasul itu Pak sosoknya itu yang ganteng. Rasul itu cakep Pak sosoknya, fisiknya. Tapi Allah dalam Al-Quran tidak memuji sosok cakepnya. Tidak memuji kegantengan fisik Rasulullah. Tapi apa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Rasulullah. Sungguh engkau adalah memiliki akhlak yang agung. Akhlaknya. Jadi yang membuat mulia itu adalah akhlak. Bukan casing Pak. Bukan fisiknya. Rasul itu sudah merasuk, sudah melekat tuh Al-Quran itu dalam diri beliau. Beliau itu memang kepada siapapun, dimanapun, kemanapun beliau melangkah, orang itu merasa nyaman, merasa senang. Kenapa? Akhlaknya yang enak. Kalau ada orang lagi berkumpul Pak, orang lagi berkumpul, Rasul datang, wah sumringah semuanya. Duh ya Rasul, asa 2 tahunnya terpenak padahal karek 2 poe. Saking sononya. Sok orang mah kadang-kadang pan orang, kemudian ngeri orang datang, balubar. Si goblok datang euy. Karena kita itu bisa sebelen berenang. Rasul selalu membuat kangen orang, Pak. Jangankan orang yang jarang ketemunya, istri yang setiap hari 24 jam bersama Rasulullah, istrinya selalu kangen dalam setiap ketemunya. Padahal berang penting penak nate, tapi kangen terus istrinya. Lamun Rasul sumping, ngetok panto, assalamualaikum engal dandos, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, menisono diantosan tita tadi, sono bahasana teh Pak, lain bahasa basi sono teh, memang benar, karena menyenangkan itu Rasulullah. Tetangga saya aya nu hayang nurutan Siti Aisyah bener, suamina datang ngetok panto, assalamualaikum, waalaikumsalam, aduh bapak menisono di dekon tita tadi ku abdi teh, itu salakina teh sia kasurupan teh tuh, urang mah ada berentara biasa tuh. Rasul mah Pak, karena kenapa? Karena sama istri saja, sama istri memanjakan Pak. Kalau istri sakit, Rasul mah panik. Istri tidak panik, sanak berobat. Makanya cenah Rasulullah ciri suami nu soleh, lamun istri keur teu damang sok panik. Matak bapak, lamun boga bojo keur teu damang minimal pura-pura panik. Rasul mah digendong Pak, canak berobat. Makanya kata Rasulullah, siapa suami yang menggendong istrinya lagi sakit, seberat apa itu istri, seberat itu dosa suami akan rontok. Matak sing bunga menuga pemajikan buleud. Benar Pak Rasul memanjakan, tidak pernah memperbantukan istri. Kalau mau minum, minta cai, minta gelas, minta teko, pan orang gitu biasa Rasul matara nyanak nyalira sendiri, swalayan melayani sendiri. Bojona ngarangkul ya Rasul nuju benu ka abdi henteu nah beut nyalira teu ngaleut teh bilih repot neng henteu Rasul ka abdi atuh da bojo salira pan abdi teh pasikeun kitu. Baju soe kaputan ku nyalira ya Rasul nuju benu ka abdi henteu neng nah atuh beut ku nyalira bilih repot henteu ya Rasul enggal dicanak pangebutankeun. Rasul tara ngahajami warang Pak, sok ibu-ibu carogena kitu teu pasti henteu. Naon sabab? Dapan pamajikan urang lagi teh siga Siti Aisyah. Di urang sok mun hideng, geus nyalira ngaputan ku sorangan, minum sorangan. Kumaha cek pamajikan? Alhamdulillah ka budak teh. Ujang bapana teh geuningan hideng. Tuh, kalau nyebut hideng salaki nyeseuh teh. Baheula mah kitu Pak Rasul ka bojo. Di manja, manggil ge pan ngogo neng dede geulis bager pan kitu. Naon sabab? Rasul mah paham Pak.
Perempuan itu kan diciptakan dari tulang yang keras lagi bengkok. Kalau dipaksa lurus, lurus enggak? Enggak bisa lurus. Di batang lurus kalah potong. Persis toge, sok bapak meuli toge ka pasar genep truk teh, mulai nu lurus. Barengkok. Paksa sina potong sina lurus, kalah potong. Lamun toge hayang sina lurus kumaha carana? Dileob. Dileob kan leuleus. Nah, geus leuleus, tah urang ge pamajikan mun hese bedegong. Nah, jadi itulah akhlak Rasul Pak, dari rumah sudah memberikan teladan kepada kita. Maka mulianya Al-Quran, keagungan Al-Quran ditampilkan dalam akhlak Rasulullah. Dan saat ini Bapak Menteri Agama kita dalam rangka memperingati nuzulul Quran, beliau punya gagasan dan sudah dilaksanakan hari ini. Karena malam 17 Ramadan, beliau semarak secara nasional target minimal 35.000 khotam Al-Quran. Semua unsur, semua segmen, semua lini diajak bergabung. Dan sudah dari jam 00 tadi malam sampai jam 20 ditutupnya nanti, khotam Al-Quran terselenggara minimal 35.000. Insya Allah ini menjadi rekor muri khotam Al-Quran secara nasional. Ini saking Bapak Menteri Agama, saking mencintai Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, dan berharap Al-Quran bukan hanya jadi pajangan, bukan hanya jadi tulisan saja, tapi menjadi motivasi untuk menjalankan dan mengamalkan akhlak Al-Quran dimanapun kita berada. Sebab apa? Rasulullah mengingatkan nih, Innaladzi laisa fi jawfi syai'un fil Quran kal baitil haram. Orang yang dalam hidupnya di mulutnya tidak pernah ada setitik Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh, yang runtuh, yang rusak. Bukan tidak ada bacaan, bacaan ada. Ini Al-Quran banyak. Dibaca. Tapi yang tidak ada amalan Al-Quran. Kata Rasul akan seperti rumah yang hancur, yang roboh. Bukan fisiknya yang rusak. Bisa wae fisikna bajag-jag waringkas, tanaga bedas, panon awas, kulit bodas, pangdenge bengras, boga toko emas, ciatanana buringas, anak 18. Fisik nama hebat Pak, tulang besi, urat kawat, muka asbes. Seger, kuat, badan nama, tapi nu rusak moralnya, hancur tuh. Tanpa Al-Quran, tanpa amalan Al-Quran. Sudah banyak kita saksikan Pak. Pemuda, remaja-remaja yang tanpa Al-Quran tuh di jalan-jalan. Buk jabrik, suku jebrag, awak jebrog, utang jebrug. Make anting, mending emas kawat, tina pager, coba. Nyekek botol, mabok, narkoba. Tuh, pejabat-pejabat yang kita saksikan, katanya korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun. Itu uang kita dengar juga baru kan. Mereka Pak, mengapa mereka sampai korupsi? Tanpa amalan Quran. Mending mereka yang sehari-hari melihat, menatap uang, ke kampung-kampung saja, ke masjid-masjid, itu mentalnya kalau tanpa amalan Quran, ke masjid saja masuk tuh mental korupsi. Ibu-ibu masuk majelis talim, kata suaminya, Bu kemana? Karena pengajian. Ya bapak nitip 20.000, kenaon ke canceling. Mangga, suk karena pengajian. Canceling 2.000, saya sana pakai ngeri tiung. Usum kurban, panitia kurban Pak, loba nu ngarakep jadi maling, jadi panitia kurban. Panglobana misahkeun daging. Geus pesen teh teh memehna, cokor keur panitia. Buntut keur panitia, hulu keur panitia, kulit keur panitia, jeroan keur panitia, sekalian taina hakan kusia. Itu saking serakahnya manusia kalau tanpa Al-Qur'an. Maka kita dari saat ini Quran jadikan sebagai petunjuk pedoman. Dan terakhir yang inti yang ingin saya sampaikan Pak, Al-Quran itu mengabarkan kepada kita apa kabar dari Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa diciptakannya kita manusia dan jin kata Allah dalam Al-Quran itu hanya untuk beribadah. Awas, berarti dalam setiap putaran waktu kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu pun
kita, amalan kita, hidup kita harus menjadi ibadah. Kata Sayyidina Ali, hayatuna kulluha ibadatun. Semua hidup kita harus menjadi ibadah. Coba saya mau nanya bapak-bapak, ibadah apa yang bisa menjadikan setiap detik jadi ibadah? Ibadah apa coba? Ibadah haji. Haji itu hanya sekali pas seumur hidup. Kewajibannya hanya sekali. Itu pun bagi yang punya tiun. Nu teu boga duit mah geus nganterkeun hungkul. Eta ge haji teh jadi ibadah lamun mabrur. Tapi pan teu jadi malapur meureunnan. Memang ada haji yang tidak jadi, banyak. Makanya lihat orang yang dari Mekah pulang ke Indonesia, ke tanah air macam-macam. Ada Haji Dul Majid, gedul ke masjid. Ada Haji Duren, di Mekah teh ngadul ngarenten. Ada Haji Jubaidah, di Mekah teh nyeusi baju di Majeng Umah Wadah. Sedaekeun ngadengi adan ke masjid. Haji Burhan teu kapana bubujur teu tahan, parah kan. Kenapa itu? Ya, karena hajinya tidak mabrur. Tidak bisa dengan haji seumur hidup jadi ibadah. Mungkin dengan zakat, Ustaz. Zakat bagi siapa? Bagi yang nisab, yang miskin, yang du'afa tidak harus zakat. Jadi mustahik saja. Itu juga kalau nisab yang kaya juga. Bisa dengan zakat seumur hidup jadi ibadah? Enggak. Mungkin dengan puasa, Ustaz. Puasa kita berapa hari, Pak? Yang wajib saja, berapa hari puasa kita? Enggak sebulan, enggak. Puasa kita itu Pak hanya setengah bulan Ramadan itu dapetin nama teu puasa. Da orang puasa teh borang ngungkul untuk sabulan. Penting mah orang pan dendam. Hayang seumur hidup jadi ibadah ku puasa katutup moal. Mungkin ku salat Ustaz, salat mah borang penting 5 kali cenah sapoe. Sok hitung salat urang, sabaraha menit salat urang? Sabaraha menit? Salat sekali salat sabaraha menit? 5 menit lah. Di Al-Jabar 5 menit ya Pak. Karena tartil kan imamna. Tapi pan di masjid urang mah loba nu geus ahli imam teh. 1 menit ge geus. Dalam muntina ruku teh langsung sujud teh naik deui. Cokot 5 menit lah panjangna. Kali 5 kali sampai sapeting 25 menit. Kali sabulan 30 poe 750 menit. 750 menit teh pas sarojeng 12 jam setengah derajat teh. 12 jam setengah tah. Kali 12 bulan. 150 jam, 150 jam teh dina satahun. Eta teh derajatna sarua jeung genep poe. Berarti dina umur satahun teh salat urang teh ngan genep poeun mun dihitung. Mun umur bapak genep 10 tahun, genep poe kali genep 10 sabaraha? 360 poe. 360 poe teh derajatna sarua jeung satahunan. Berarti lamun umur genep 10 tahun salat mangan satahun. Bandingkeun jeung sare. Urang sare sampai sapoting sabaraha jam? 8 jam. Berarti sapertilu orang dipakai sare hirup orang tepan. Lamun umur genep 10 tahun berarti 20 tahun mah orang teh molor. Salat mangan satahun, Pak. Eta ge mun salatna ti orok. Aya nu borosok langsung ke masjid. Orang paling hidang salat umur sabaraha tahun? 15 tahun kakara bener pada ek salat. Cokot 15 tahun teh 3 bulanan. Berarti dina umur genep 10 tahun teh salat urang teh ngan 8 bulan. Eta ge lamun ibu-ibu teu pernah head, teu pernah ngalahirkeun, hoream sawareh, poho sawareh beak sih. Hayang tutup umur setiap detik jadi ibadah ku salat kauntup moal. Jadi ibadah naon atuh nu bisa ngajadikeun tiap detik jadi ibadah sepanjang masa dalam setiap detik kita jadi ibadah apa coba? Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa fi dzikrillah fahuwa la'ibun walahun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah, hatinya lupa kepada Allah, maka itu adalah senda gurau dan mainan saja. Berarti akan menjadikan ibadah yang menjadikan harga hidup kita bukan masuk ke masjidnya, hatinya kemana? Zikrullah, zikirnya yang akan menjadikan ibadah itu. Kan dalam Al-Quran kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Berarti permainan kehidupan dunia itu kan bapak ke masjid, bapak ke lapang sepak bola, bapak olahraga, bapak ngajar di sekolah, bapak ke kantor, bapak nyupir. Semua kegiatan kita, kehidupan kita itu hanya permainan dan senda gurau.
Dijelaskan oleh Rasulullah, kullu syai'in laisa fi dzikrillah bahwa laibun walahun. Jadi yang senda gurau itu kalau tidak ada zikir dalam hatinya, maka akan sia-sia. Pak, lamun hate paeh tina zikir-zikir teh eling, urang poho ka Allah dina setiap detik urang. Jangankan kita di pasar, jangankan kita di kantor, jangan kita lagi kerja, lagi nyangkul, lagi di pasar. Kita lagi sholat saja tidak berharga sholat kita, Pak. Tidak jadi ibadah sholat kita. Kan kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka kata Allah. Celaka siapa? Orang yang sholat. Sholat yang mana? Sahun. Yang berpaling. Apa yang berpaling? Hati. Tubuhnya di masjid. Kakinya di atas sajadah. Bibirnya baca-baca sholat. Tapi hatinya berkelana. Ke pasar, ke lapang, ke kantor. Itulah sholat yang tidak menjadi ibadah. Hancur. Apalagi atau kalau di lapang olahraga. Apalagi lagi di pasar. Jadi tidak ada ibadah tanpa zikir dalam hati. Makanya Pak ari khusyuk mah lain ku lain ku fisik, lain ku casing, lain ku tangan, lain ku mulut lain. Urang sok anu kajebak ku casing hayang khusyuk teh mun ti peperakat. Hate nu khusyuk mah. Allahu akbar. Malaikat nu reuas ieu teh salat jadi kiper maneh teh. Baca surat di hujan-hujan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu siat atuh. Lain kitu khusyuk mah ruku sujud sing rapi, bacaan sing alus, hate setiap detik sing eling ka Gusti, elingkeun ka Allah, fokuskeun ka Allah, eta ngaranna khusyuk. Boro-boro keur salat, di luar salat ge bakal jadi ibadah. Keur gawe ge bakal jadi ibadah. 24 jam setiap detik jadi ibadah kalau hati dihidupkan dengan zikrullah. Tanamkan dalam hati kita la ilaha. Bahkan ketika kita mati, lepas tubuh nyawa dari tubuh kita yang menentukan selamat celaka bukan di mana kita meninggal, bukan kapan kita meninggal, tapi sedang apa kita meninggal. Hati kita sedang ingat, sedang lupa. Itu yang akan menentukan. Masing Bapak mau dihareupeun Ka'bah, Pak. Mau jadi ka surga lamun hate keur paeh keur poho ka Allah. Ayeuna Bapak cenah di dieu keur di masjid, keur ngariung di Aljabar, heug dikersakeun kabeh maot aya gempa datang bona ka dieu. Maot kabeh. Dar. Berita rame, pamirsa tadi malam diberitakan. Di sekitar Masjid Al-Jabar terjadi gempa 10,8 skala Richter. Semua jemaah meninggal dunia kecuali yang sedang ceramah. Contoh, aya jaminan kabeh ka surga? Henteu. Sabab nu nangtukeun ka surga salamat jeung cilakana mah ka mana hate urang di masjid ieu. Mudah-mudahan malam nuzul Quran memotivasi hati kita untuk selalu mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.